Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai super vector machine atau SVM. Nah, super vector machine sendiri itu merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi seperti super vector classification dan juga regresi super vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM ini dia memiliki konsep yang lebih matang dan juga lebih jelas secara matematis dibandingkan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM ini juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan data linear maupun non-linear. Nah, SVM ini digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane ini adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisahan antar kelas. Dalam dua dimensi, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai line variance. Lalu untuk fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam tiga dimensi disebut sebagai plane similarity. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi itu disebut sebagai hyperplane. Ini bisa kita lihat di sini ya. Misalnya kita punya data kayak gini, persebaran datanya kayak berikut. Nah, terus kita mau nentuin hyperplane mana atau garis pemisah mana yang paling optimal, yang paling bagus. Bisa jalan kayak gini, terus bisa juga kayak gini, atau kayak gini, dan lain sebagainya ya. Nah, di SVM ini kita untuk nentuin hyperplane yang terbaik adalah dengan memaksimalkan si margin ini atau si jaraknya ini. Margin itu apa? Margin itu adalah jarak si hyperplane ini ke super vector, ke data terdekat dari masing-masing kelasnya. Jadi margin ini jarak hyperplane ke sini, ke data ini, dan juga hyperplane ke data ini. Jadi hyperplane yang terbaik adalah kita bakal memaksimalkan jarak si marginnya ini. Terus ada juga super vector. Super vector ini dia merupakan data, titik-titik data yang berada paling dekat dengan si hyperplane-nya atau data terluarnya lah. Terus ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dia memiliki efektivitas pada dataset berdimensi tinggi. Ini cocok untuk kasus-kasus dengan jumlah fitur dimensi dalam data lebih besar dibandingkan jumlah sampel datanya. Terus ada juga margin pemisah kelas yang jelas. Margin pemisah kelas yang jelas bermanfaat untuk mengambil keputusan lebih baik dan mengurangi kesalahan klasifikasi. Terus ada juga fungsi kernel yang beragam. Ini digunakan untuk pemisahan data yang non-linear. Terus juga hemat memori, yang dimana karena hanya jumlah kecil data yang benar-benar mempengaruhi pembuatan hyperplane. Jadi untuk pembuatan hyperplane kita hanya menggunakan si super vector ini aja, yaitu data-data yang paling dekat dengan si hyperplane itu. Perlu semua data kita gunakan. Terus dia memiliki generalisasi yang baik. Model yang dibangun tidak mudah overfit terhadap data latih dan dapat memprediksi data baru dengan baik. Lalu untuk kekurangannya dia skalabilitas. Metode ini tidak efisien untuk dataset yang sangat besar karena dia membutuhkan pelatihan yang lebih lama dibandingkan algoritma lainnya. Terus juga ada kelas tumpang tindih atau data noise-nya. Metode ini tidak berfungsi dengan baik ketika terdapat banyak noise atau kelas target yang tumpang tindih. Terus juga kebutuhan parameter. Dia untuk memilih parameter yang tepat untuk fungsi kernelnya dan regularitas bisa menjadi tantangan dan kita perlu penyesuaian yang cermat. Lalu untuk formula matematis dari linear SVM. Di sini kita fokusnya membahas linear SVM aja. Terdapat dua formulasi yang dapat digunakan dalam linear SVM, yaitu ada hard margin linear SVM dan juga soft margin linear SVM. Nah, hard margin ini digunakan ketika data itu kita asumsikan dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna. Jadi misalkan kayak data ini kan data ini terpisahkan secara linear dengan sempurna ya. Nah, kalau misalkan kalau yang nggak sempurna ini contohnya ada data outlier atau ada data noise.
Misalkan klasifikasi ini ada di seberang sini, terus data ini ada di seberang sini, ya kayak gitu. Nah ini kalau kayak gini dia jadinya tidak terpisahkan secara sempurna, secara linear. Jadi hard margin ini kita asumsikan bahwa datanya itu dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna, yang dimana tidak ada titik data yang salah klasifikasi atau berada dalam margin. Nah, tujuan dari hard margin linear SVM ini adalah untuk menemukan hyperplane. Ini rumusnya, yang memaksimalkan margin antar dua kelas. Memaksimalkan margin, yaitu 2 per norma W, itu setara dengan meminimalkan norma W kuadrat. Norma atau panjang si vektor W ini kuadrat. Nah, untuk formulasinya di sini kita meminimalkan setengah 1/2 norma W kuadrat dengan batasan yaitu YI W dikali XI ditambah B lebih besar sama dengan 1 untuk semua I. Lalu ada soft margin linear SVM. Dalam banyak kasus di dunia nyata, data itu seringkali nggak bisa kita pisahkan secara linear dengan sempurna. Nah, soft margin ini dia mau mengatasi permasalahan ini dengan memperkenalkan variabel select. Dibaca ini ya, variabel select ini ya. Ini dibacanya CI, yang memperbolehkan beberapa titik data untuk salah klasifikasi atau berada di dalam margin. Dalam soft margin ini kita akan meminimalkan sama seperti sebelumnya, yaitu setengah norma vektor W kuadrat, namun kita tambah dengan C dikalikan dengan sigma isi I dengan batasan sebagai berikut. Ini untuk yang soft margin linear. Kita langsung ke contoh studi kasusnya. Misalnya kita punya data kayak gini nih, X1, X2, lalu kelasnya dan super vektornya. Ini X1-nya 1, X1 dan X2 yaitu 11, 1 min 1, min 11, min 1, min 1. Lalu untuk kelasnya itu 1, min 1, min 1, min 1. Dan super vektornya 1 ini berarti dia merupakan super vektor. Kalau misalkan 0 ini dia bukan super vektor. Nah, kalau kita visualisasiin, datanya menjadi kayak gini. Jadi ini dan ini semua ini merupakan super vektor. Yang ini bukan merupakan super vektor. Support vektor. Nah, karena ada dua fitur, yaitu X1 dan juga X2, maka dari itu si vektor W-nya ini juga akan ada dua, yaitu W1 dan W2. Kalau misalnya ada 3, berarti W-nya juga ada 3, dan seterusnya. Terus formulasi yang kita gunakan adalah, di sini kita akan gunakan si hard margin linear SVM. Karena kita anggap ini dapat kita pisahkan secara linear, secara sempurna. Jadi kita akan gunakan hard margin linear. Hard margin linear SVM. Nah, kita akan meminimalkan setengah norma W kuadrat. Nah, ini dapat kita ubah menjadi setengah W1 kuadrat ditambahkan dengan W2 kuadrat. Dengan batasannya sebagai berikut. Nah, berdasarkan batasan ini, kita bakal mendapatkan beberapa persamaan. Yaitu kita masukin ini, nilai-nilai ini ke dalam batasan ini. Ya kan? Untuk data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat ya. Y-nya seberang 1 kan? Ini seberang 1. X1, 1 juga kan? Ini 1. Sah. Nah, ini kan W-nya cuma 1 kan? Berarti ini dapat kita pecah lagi. Jadi YI terus W1 dikalikan X1 ditambah
W2 kaliin X2 tambah B lebih besar sama dengan 1 ya. Nah ini kan W1 nya, kita mau nyari dari batasan ini, kita mau nyari si W nya juga sama si B nya untuk nentuin hyperplane nya. Di sini kita masukin untuk Y, X1 dan juga X2 nya. Y1 kan di sini 1, X1 ini 1, X2 ini 1. Berarti ini 1, 1, 1. Sehingga kita bakal dapetin W1 ditambah W2 ditambah B lebih besar sama dengan 1. Ya kan? Ini untuk data ke-1 nih. Terus untuk data kedua di sini ini kelasnya min 1, X1 min 1, X2 nya min 1. Ini berarti min 1 kalikan dengan 1 itu kan hasilnya min. Jadi min W1 ditambah ini kan min ketemu min jadinya tambahkan. Jadi plus. Jadi min W1 ditambah W2 min B. Karena di sini min, di sini plus, jadinya min ya. Kita kalikan. Lebih besar sama dengan 1. Ini untuk data kedua. Terus untuk data ketiga, ini kan dia min 1, min 1, min 1, 1. Sehingga kita dapetin ini kan min 1, min 1, X1 nya itu dia ya min 1. Ini min 1, ini 1 kan. Berarti ini kan min 1 ketemu min 1 jadinya W1 kan. W1 min 1 ketemu 1 hasilnya jadi minus. Jadi W1 dikurangin W2 ini min ketemu plus jadinya min. Jadi W1 kurang W2 kurang B lebih besar sama dengan 1. Ini untuk data ketiga. Begitupun untuk data keempat. Itu di sini min 1 min 1 min 1. Jadi hasilnya plus 1 plus W2 min B. Ini untuk data yang keempat. Nah, dari persamaan di atas kita bakal mencari nilai W1, W2 dan juga B-nya. Di sini kita akan gunain si supervektornya aja, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, ini pertama ini kita akan menjumlahkan persamaan 1 dan 2. Dari menjumlahkan persamaan 1 dan 2 ini kita bakal dapetin yaitu W2. Ini kita jumlahkan ya. W1 ditambah min W1 hasilnya kan 0. W2 tambah W2 hasilnya 2W2. B dikurang B hasilnya 0 kan. Nah, jadi 2W2 sama dengan 2. Maka dari itu W2 nya itu sama dengan 1. Terus kita lanjut ke persamaan 1 dan 3. Ini kita tambah juga. Ini 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Nah, W1 tambah W1 kita dapetin hasilnya 2W1. Terus W2 dikurangin W2 hasilnya 0. B dikurangin B hasilnya 0. Maka dari itu kita dapetin W1 nya itu sama dengan 1. Terus kita lanjut untuk persamaan 2 dan 3. Ini min W1 ditambah W1 habis. Ini juga habis. Ini kita tambahin hasilnya min 2B sama dengan 2. Maka dari itu B nya ini kita dapetin jadi min 1. Nah, dari 3 langkah ini, dari penjumlahan ini, kita bakal dapetin persamaan hyperplane-nya. Persamaan hyperplane-nya itu kan rumusnya ini ya. Mana? Ini. W dikali X tambah B sama dengan 0. Nah, W1 nya itu 1, W2 nya 1, B nya ini 1. Maka ya, W dikali X tambah B sama dengan 0. Nah, ini kan cuma 1 doang kan, sedangkan itu hanya 2. Maka kita coba jadi W1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan W2 dikalikan X2 ditambah B sama dengan 0. Ini W1 nya ini 1, W2 nya ini 1, ini min 1. Sehingga
kita kalikan, maka kita akan dapetin persamaannya atau fx jadi x1 ditambah x2 min 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan jadi persamaan umum untuk hyperplane-nya, itu bisa kita ubah jadi x1 tambah x2 sama dengan 1. Nah, ini kita ubah jadi ini untuk memvisualisasikan hyperplane-nya. Ini x2 sama dengan 1 min x1. Jadi x2-nya merupakan sumbu y-nya, x1-nya merupakan sumbu x-nya. Jadi kalau misalkan x1-nya sama dengan 1, maka x2-nya sama dengan 0. Terus kalau misalkan x1-nya sama dengan 0, ya, maka x2 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi x2 sama dengan 1 min x1 ini untuk menggambarkan garis hyperplane ini. Nah, ini sudah selesai. Sampai sini aja untuk SVM yang linear, SVM dengan menggunakan hard margin. Nah, ini kan bisa kita lihat nih di sini bahwa datanya itu dia terpisahkan secara linear dengan sempurna. Nah, kalau misalkan ada nggak bisa kita pisahin secara sempurna, maka kita menggunakan si yang soft margin linear SVM ini. Ini kan udah selesai nih. Terus misalkan kita punya data testing, misalkan kita punya data baru untuk klasifikasi. Misalkan X1-nya ini sama dengan 1. Terus X2-nya ini sama dengan 5. Maka untuk klasifikasinya, untuk si Y-nya ini, kita bakal pakai operasi sin fx. Ini sin fx. Fx-nya ini apa? Fx-nya ini dia yang ini ya. X1 tambah X2 min 1. Jadi, untuk klasifikasi data testing ini, dia bakal jadi sin X1-nya ini sama dengan 1 ditambah 5 dikurangin 1. Nah, operasi sin ini, dia kalau misalkan lebih dari 0, maka dia jadi 1. Kalau kurang dari 0, maka dia min 1. Kalau misalkan dia sama dengan 0, maka dia 0. Untuk operasi sin ini ya. Maka untuk data testing yang ini, kita dapetin kelasnya, atau ya, untuk kelasnya itu sama dengan 1. Ini kalau misalkan kita ingin menguji data testingnya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Kalau misalkan kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.